Ketahuan sekarang. Ketahuan siapa yang ke penjuru bumi, tergopoh-gopoh siang dan malam kemudian untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan. Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen. Subhanallah, Islam suci dari itu. Islam menggaungkan, ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam datang ke atas muka bumi ini sebagai rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Rasul utusan Allah. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen, mohon maaf, begitu dia pergi membaptis orang, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Siapa penyesatnya? Adalah mereka yang pergi ke seluruh penjuru bumi, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Itu finalnya. Kemudian, terakhir ya, mohon maaf kepanjangan, tapi saya harus ini, karena saya lagi di gunung soalnya. Saya tadi sudah menjelaskan sedikit lagi deh, boleh ya? Boleh ya? Iya, boleh. Oke, baik. Sedikit lagi. Nah, ketika kemudian kita sudah memahami nih, baik Al-Quran maupun kitab yang digenggam saudara kita Kristen, tahu Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil hanya untuk siapa? Bani Israel. Injil yang mana? Markus 4:11. Yesus mengajarkan Injil Allah. Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajarkan Injil Yesus, Injil Allah, Injil Yesus. Yang ada di gereja sekarang Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, surah-surah Paulus. Mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea ketika Yohanes ditangkap? Mana kemudian Injil Yesus yang diajarkan kemudian Filipus ketika Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan? Lukas tidak pernah dipanggil, Markus tidak pernah dipanggil, penulis Matius tidak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Paulus apalagi? Paulus apa lagi? Jadi Injil yang dimaksud itu ketika Al-Quran menarasikan, itu hanya untuk Bani Israel. Itu hanya untuk Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan hanya diberikan kepada Yakub. Ketetapan-ketetapannya hanya untuk Israel. Dan hukum-hukum Tuhan ini tidak untuk seluruh bangsa. Berarti bukan untuk kita, hanya untuk Bani Israel. Lalu apa solusinya? Ketika penghibur itu datang, ketika kemudian ajaran-ajaran yang akan diajarkan tidak sanggup diimani oleh orang-orang oleh abad pertama, maka Allah kemudian menyeru kepada Bani Israel, ya ahlal kitab, wahai ahli Taurat, wahai orang-orang Israel, wahai penganut Taurat, wahai Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepadamu Nabi kami, Rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, untuk menerangkan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang cahaya kepadamu, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Lalu kemudian Allah menerangkan, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biisnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang yang tadinya kafir, yang tadinya musyrik, yang tadinya munafik, dari kegelapan, dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah, dan menunjukkan mereka kepada Islam, jalan yang lurus. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulan salam. Alhamdulillah, di abad ke-7 Allah tidak membiarkan Bani Adam menjadi yatim piatu yang tadinya hanya Bani Israel. Alhamdulillah, abad ke-7 Allah mengutus seorang hambanya untuk seluruh umat manusia, bukan lagi untuk satu golongan. Makanya Yahudi, sebuah ketetapan hanya untuk Yahudi, Yehuda. Nasrani hanya ketetapan untuk pengikut-pengikut Nabi Isa dari Nazaret. Tapi Islam artinya salam, artinya damai sejahtera, keselamatan, semuanya. Tidak untuk golongan,
tidak untuk suku, tidak untuk bangsa, tapi seluruh umat manusia. Makanya namanya shalom, netral, tidak berpijak. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW diutus, apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Terakhir ketika Allah mengatakan, saya tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Jelas ini, litubayyina linnas, aku mengutusmu engkau wahai Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Jelas, Isa untuk Bani Israel, Musa untuk Nabi Israel, Nabi Muhammad kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya di Al-Quran, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Kalau Nabi Musa, wahai Bani Israel, wahai Bani Yehuda, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tidak pernah menyeru seluruh, wahai ya Shema Bani Adam. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesus juga demikian, dia tidak pernah menyeru seluruh manusia, tidak. Selalu ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Bahkan dia teguhkan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sekira begitu rekan-rekan sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini panjang kali ini saya berbicara. Mudah-mudahan bisa menambah risalah keilmuan, ya, utamanya untuk saya pribadi dan teman-teman yang ingin belajar.